Shalom, puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bagaimana kabarnya sore hari ini, Bapak Ibu? Luar biasa ya. Saya senang bisa bertemu kembali di ibadah sore pada sore hari ini. Ya, saya akan sama-sama belajar firman Tuhan, yaitu dengan judul Membuka Pintu Berkat. Ya, membuka pintu berkat. Ya, kita saat ini sedang memasuki yaitu masa-masa yang sulit, ya banyak resesi terjadi di mana-mana, banyak perusahaan yang tutup, PHK juga di mana-mana, yang membuat banyak orang ini mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan. Akibat dari kesulitan ekonomi keuangan banyak orang ya yang memburu uang, ya. Dengan segala cara, yang penting dapat uang. Kalau bahasa Cinanya dapat jen. Ya. Kita mau belajar bagaimana mamon. Ya, mamon ini berasal dari kata mamona yang berarti kekayaan. Dalam pemakaian mengacu kepada harta kekayaan. Memiliki mamon yang banyak bukanlah sesuatu yang salah. Jikalau itu didapat dengan cara yang benar, digunakan secara benar pula. Artinya uang itu netral. Bisa menjadi jahat, bisa menjadi baik, tergantung dari pemakaiannya. Ya. Musuh terbesar Tuhan hari-hari ini, apa saudara? Yaitu mamon. Mamon adalah musuh Tuhan terberat. Ya. Mamon adalah senjata pamungkas iblis untuk menjerat orang-orang percaya, supaya orang percaya ini jauh dari Tuhan. Supaya orang percaya ini meninggalkan Tuhan. Ya. Mari kita mau belajar bahwa kita tahu bahwa keadaan manusia pada akhir zaman, ya, kita baca di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 2. Bisa ditampilkan, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Judulnya ini adalah manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari ini adalah terakhir, akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi apa? Hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Ini adalah perkataan ya di Tuhan yang disampaikan Roh Kudus melalui Paulus bahwa inilah keadaan manusia akhir zaman. Dia ini lebih menjadi apa? Hamba uang. Ya. Bagaimana dengan kita saat ini, saudara? Kalau dikatakan bahwa akhir zaman banyak ya bahwa orang ini lebih cinta uang. Ya, kalau kita saat ini disuruh milih, saudara. Cinta kita ini cinta pada uang apa cinta pada mamon? Saudara? Kalau ditimbang secara neraca itu ditimbang. Cinta kepada Tuhan sama cinta kepada uang itu lebih berat mana? Saudara? Jujur, saudara. Tidak usah angkat tangan, jawab dalam hati. Saudara. Karena apa? Kalau disuruh jawab bingung. Nanti kalau cinta Tuhan kok sok rohanimen ya. Kalau jasmani kok matremen ya. Nanti bingung jawab dalam hati, saudara. Saudara yang bisa menentukan, cinta saudara ini kepada Tuhan lebih barat mana, lebih condong mana, saudara, lebih berbobot mana. Ya. Kita tahu bahwa uang ini adalah bisa menjadi hamba yang baik, bisa menjadi hamba yang jahat. Ya, kita baca di Matius 6 ayat 24. Ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang, tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Ya. Di Matius 6 ayat 24 ini menyoroti tentang pilihan prioritas dalam hidup, yaitu mungkin seseorang dapat mengabdi kepada, ya, saya ulangi, tidak mungkin seorang dapat mengabdi kepada dua tuan yang berbeda, terutama Tuhan dan mamon.
Ya, kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Condong kemana saudara? Hari-hari ini kita lebih condong ke uang atau ke Tuhan? Ya. Ayat ini mengajarkan apa saudara? Fokus untuk hidup kita ini haruslah kepada Tuhan. Bukan kepada kekayaan dunia. Ya. Kita jangan terpaku kepada kekayaan dunia yang bersifat apa saudara? Bersifat sementara. Tetapi lebih fokus kepada apa? Harta-harta rohani yang kekal di surga. Dikatakan harta duniawi seperti apa? Uang, materi bisa hilang dan rusak. Tidak dibawa waktu mati. Tetapi harta rohani seperti iman kasih akan bertahan sampai selama-lamanya. Ya. Jadikan uang ini sebagai apa saudara? Alat pembayaran. Jangan menjadikan uang ini sebagai tuan. Ya. Karena uang ini bisa menjadi hamba yang baik, tetapi juga bisa menjadi musuh yang mematikan jika dibiarkan menguasai diri kita. Kita baca di 1 Timotius 6 ayat 9 sampai ayat 10. Kalau orang kita sebagai manusia tujuannya itu bukan uang ini untuk menjadi tujuan hidup. Ya. Ayat ini saudara yang mau negur saudara dan saya. Ya. Kita baca yaitu 1 Timotius 6 ayat 9 sampai ayat 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, Tuhan mengajarkan fokus kita jangan kepada uang saudara, tapi fokuslah kepada Tuhan. Fokus harta yang tidak pernah lekang oleh zaman, tapi harta rohani yang ngengat tidak menghabiskannya, pencuri tidak bisa mengambilnya, tapi harta rohani itu kekal. Ya, mari kita belajar untuk kita tetap punya cinta yang lebih berat kepada Tuhan. Cinta yang sungguh-sungguh. Jangan cinta uang itu melebihi dari segala-galanya. Ya. Bagaimana cara membuka pintu berkat? Yang pertama yaitu setia dalam perkara kecil. Ya, kita baca di Lukas 16 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat yang ke-11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Yang ke-12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadaku? Ya, kunci untuk kita ini boleh mendapatkan pintu yang terbuka, yaitu yang pertama, yaitu setia dalam perkara kecil. Ya. Dikatakan yang 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara kecil. Ya. Banyak orang seringkali memusatkan perhatian pada hal-hal yang besar. Ya. Dan meremehkan hal-hal yang kecil. Padahal untuk bisa sampai kepada perkara yang besar, kita harus mulai dari perkara-perkara yang kecil. Tuhan ngasih perumpamaan seperti hal biji sesawi. Ya. Biji sesawi itu ada sesuatu yang paling kecil di antara sayuran. Tapi waktu biji sawi ini bertumbuh, berkembang, ini menjadi pohon yang besar. Bahkan burung-burung bisa bersarang di pohon itu saudara, saking besarnya.
Itu ibarat iman kita, kita mau belajar kita ini dari hal-hal yang kecil, itu di tangan Tuhan, itu bisa menjadi sesuatu yang sangat besar. Ya, untuk itu kita jangan remehkan hal-hal yang kecil, saudara. Ya, kita jangan meremehkan hal-hal ya yang kelihatannya sepele. Ya. Kita mau untuk tidak meremehkan hal-hal yang kecil seperti apa, saudara? Seperti pekerjaan kita, pekerjaan saya ini enggak ya biasa-biasa aja. Gitu. Talenta yang Tuhan percayakan ini juga pas-pasan. Ya. Mungkin modal yang saya miliki terlalu kecil dibandingkan modal, ya mungkin teman kita modal lain. Apa yang saya miliki ini terlalu kecil dibandingkan dengan yang lain. Ya, saudara jangan merasa kita ini punya sesuatu yang sangat kecil. Kalau kita percaya sesuatu yang kecil ini bisa menjadi sesuatu yang besar. Ya. Kita melihat contoh di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 ayat yang ke-7. Waktu itu ada seorang istri jadi janda nabi, di mana suami dari janda nabi ini meninggal. Waktu suami dari janda nabi ini meninggal, itu bukan meninggalkan warisan, bukan meninggalkan kekayaan buat keluarga, tapi meninggalkan hutang. Ya, saking banyaknya hutang, dia tidak bisa membayar, akhirnya apa? Anaknya ini mau dijadikan budak, diambil jadikan budak. Akhirnya ada seorang teman dari janda nabi memberitahu pada Elisa, ada seorang janda nabi yang terlilit hutang. Ya, akhirnya datang kepada Elisa, dikatakan, apa yang kamu punya? Dikatakan, hanya minyak dalam sebuli-buli yang sangat kecil. Kalau saya baca itu sebuli-buli ini, dalam perjanjian lama ini ada seperti minyak untuk urapan yang kecil gitu, saudara. Terlalu kecil. Ya. Tapi apa artinya minyak sebuli-buli dibandingkan hutang yang begitu banyak? Kalau direnungkan, dipikir enggak masuk akal. Ya Pak ya saudara, minyak sebuli tidak ada artinya dibandingkan hutang yang sebanyak itu. Tapi dia datang kepada orang yang tepat. Dikatakan, apa yang kamu punya, apa yang kamu miliki, hanya sebuli-buli minyak. Hanya sebuli-buli minyak ini bawa kepadaku dan pinjam bejana-bejana kosong sebanyak-banyaknya. Pinjam bejana kosong sebanyak-banyaknya. Ya, dia enggak tahu maksudnya waktu itu disuruh pinjam bejana sebanyak-banyaknya, enggak tahu maksudnya untuk apa ini minyak sebuli-buli dibanding untuk pinjam bejana kosong sebanyak-banyaknya. Janda ini enggak tahu maksudnya apa, pokok dia pinjam aja. Waktu dia pinjam bejana banyak, ya. Kalau mungkin dia diberitahu nanti minyaknya saya tuang, nanti enggak akan habisnya. Mungkin pinjemnya kampung dipinjami semua. Dia enggak ngerti. Bejananya untuk apa enggak ngerti. Dia pinjam bejana orang lain dipinjami semua. Begitu bejana itu sudah terkumpul, dia masuk ke ruangan tertutup dan minyak dalam buli-buli yang kecil itu dituang. Bayangkan, minyak dalam buli itu dituang dan minyak dalam buli bisa mengisi seluruh bejana yang ada di dalamnya. Bahkan mana lagi bejananya sudah tidak ada. Artinya apa? Sesuatu yang sedikit di tangan orang yang tepat. Sesuatu yang kecil di tangan orang tepat. Ini bisa menjadi sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang dikatakan unlimited. Sesuatu yang limited. Yang dia miliki terbatas kecil, tapi di tangan orang tepat yang limited menjadi unlimited. Amin Bapak Ibu. Demikian juga kita, mungkin apa yang saudara miliki, ya kita percayakan. Mungkin kecil, tidak ada artinya. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan dengan tepat, segala yang kecil ini bisa menjadi sesuatu yang besar. Ya, ini yang pertama yaitu setia dalam perkara kecil. Yang kedua, saudara, setia dalam hal mamon. Lukas 16 ayat 11,
Ya, ini saya baca ini pakai terjemahan GW, Saudara. Versi Alkitab terjemahan GW. Kalau di Alkitab Saudara mungkin berbeda, tapi ini versi GW, terjemahan GW. Ya, Lukas 16 ayat 11 dikatakan, oleh karena itu jika Anda tidak dapat dipercaya untuk mengelola harta yang sering digunakan secara tidak jujur, siapa lagi yang akan mempercayakan harta yang hakiki kepada Anda? Yesus berkata, jika kamu tidak setia dalam mengelola kekayaan duniawi, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu kekayaan yang sesungguhnya? Ya, kehidupan di dunia ini menentukan kualitas kehidupan surgawi yang kekal. Ya, dalam perumpamaan ini Yesus menegaskan bahwa kita ini bukan pemilik, melainkan hanya pengelola atas harta yang Tuhan percayakan buat kita. Contoh itu di dalam perumpamaan talenta, ya, di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Waktu itu ada seorang tuan yang mau pergi ke luar negeri. Ya, dia manggil hamba-hambanya, ya, untuk diberikan apa? Untuk mengerjakan, mengelola apa yang diberikan oleh tuannya nih. Ada yang diberi 1 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 5 talenta. Itu menurut kesanggupannya. Artinya apa? Kalau Tuhan mengerti maksud bahwa kesanggupannya mungkin 1 talenta, ya diberi 1 talenta. Aku sanggupnya 2 talenta, diberikan 2 talenta. Aku kesanggupannya ini hanya 5 talenta, diberikan 5 talenta. Berarti menurut kesanggupannya, menurut apa yang kita mampu. Waktu 2 talenta ini dikelola, dikembangkan menjadi 4 talenta. Yang 5 talenta dikelola, dikembangkan menjadi apa? 10 talenta. Tapi yang 1 talenta ini tidak mau mengembangkan. Karena apa? Dia merasa, aku paling sithik, ini terjemahan saya loh ya. 1 talenta nek tak nggo, tak ubetno, ya nek makin berkembang. Nek enggak, makin habis gimana? Karena dia merasa kecil, sedikit. Orang yang 1 talenta, dia tidak mau mengelola yang Tuhan percayakan kepada 1 talenta ini. Kita mau belajar dari perumpamaan ini, kita harus setia mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan percayakan, ya, pekerjaan apapun kita kelola dengan baik. Ya. Kita belajar daripada Daud. Daud ini seorang yang dikatakan bertanggung jawab, dapat mengelola apa yang Tuhan percayakan. Waktu dia disuruh menggembalakan orang tuanya kambing domba, ya, hanya 2-3 ekor, dia kembangkan, dia gembalakan, dia jagai. Begitu ada beruang datang dipukul, harimau datang dibunuh, diambil janggutnya dibunuh, saudara. Ya, Daud ini bertanggung jawab, sekalipun 2-3 ekor, dia mempertaruhkan nyawanya. Waktu dia berusaha mengembangkan, terus akhirnya dia dari yang kecil dia kembangkan. Waktu bangsa ayah kakak-kakaknya sedang berperang, ayahnya ini menyuruh pada Daud, "Oh Daud, ini makanan ini antar pada kakak-kakakmu yang sedang berperang." Waktu itu Daud pergi, saudara, berperang nganter. Waktu berperang nganter itu adalah perkara sepele, saudara, kok disuruh nganter makanan, ya, kepada kakak-kakaknya. Terasa ini sesuatu yang remeh. Aku kok dikongkon ya nganter makanan. Apa enggak ada orang lain? Ya. Apa enggak ada, mungkin kalau sekarang ada pembantu ya, nyuruh itu loh kirim makanan ke tuan muda, ya. Suruh kan bisa, saudara. Kenapa kok nyuruh Daud, saudara? Sesuatu pekerjaan yang remeh disuruh antar makanan. Kok enggak suruh pembantu, kalau mungkin punya pembantu ya sekarang ya. Enggak mungkin anaknya disuruh antar. Ini disuruh Daud pekerjaan yang remeh, antar makanan kepada kakak-kakaknya yang sedang berperang. Waktu Daud taat, ya, ngantar makanan, ini lompatan promosi dari orang yang melakukan dari
mengelola sesuatu yang Tuhan percayakan. Dia mau datang. Waktu dia datang, dia melihat ada Goliat yang sedang menantang bangsa Israel. Waktu Goliat menantang bangsa Israel, tidak ada seorang pun yang berani. Termasuk tentaranya, orang pilihan, panglima-panglimanya, orang tentara-tentara hebat. Tidak ada yang berani. Ditantang semua, tidak ada yang berani. Bangsa Israel waktu itu mengalami ketakutan. Tapi Daud bukan secara kebetulan, ini rencana Tuhan. Orang yang mau setia dalam mengelola pekerjaan Tuhan. Dia dipromosikan untuk tingkat ke level yang lebih tinggi. Dia diperhadapkan dengan situasi melawan Goliat. Akhirnya apa? Daud melawan Goliat. Ya. Daud melawan Goliat. Kamu mendatangi aku tombak, pedang, dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Nah, kita percaya bahwa Daud ini memiliki sekalipun kecil, dia mau mengelola yang terbaik. Mungkin apa yang kita kerjakan, kita mau dapat apa yang Tuhan percayakan, kita belajar untuk mengelola dengan baik. Ya. Contoh lagi saudara, contoh lagi yaitu saudara kenal yang namanya Amancio Ortega? Enggak ada yang tahu ya. Amancio Ortega ini adalah orang dari Spanyol. Ayahnya Amancio Ortega ini adalah pekerja kereta api. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Sebelum menjadi pengusaha sukses, Ortega ini bekerja jadi penjaga toko baju. Menjadi penjaga toko baju, kadang disuruh untuk antar baju. Ya. Saat dia bekerja sambil bersekolah, sampai pada satu titik di mana keluarganya ini enggak mampu saudara untuk membiayai kehidupannya. Akhirnya Ortega ini sempat berhenti dari sekolah. Berhenti dari sekolah, dia untuk fokus pada pekerjaannya. Waktu dia, karena apa? Ada asisten penjahit yang keluar, ditawari, bagaimana nek kamu jadi asistenku, asisten penjahit di sini. Akhirnya apa? Ortega mengiyakan, dia keluar dari sekolahnya, sempat keluar dari sekolahnya, akhirnya dia menjadi penjahit, asisten penjahit. Bukan penjahit sudah, baru menjadi asisten penjahit. Waktu dia menjadi asisten penjahit, dia bekerja sampai bertahun-tahun. Waktu dia bekerja di satu bisnis itu, dia mulai mengerti bahwa carane buat baju itu begini ya. Cara pemasarannya itu juga tahu, pemasarannya juga demikian. Dari pengalaman itu, Ortega ini belajar untuk memiliki bisnis berdiri sendiri. Waktu dia berjalan, dia mau bekerja, dia mulai merintis usaha sendiri. Ya. Waktu itu usahanya terus berkembang. Usahanya terus berkembang dari tahun ke tahun, akhirnya bahkan Ortega ini bisa membeli pabrik. Ya, karena berkembang dengan pesat, bisa membeli pabrik konveksi yang namanya Zara. Mungkin tahu semua ya yang sering ke mall. Ya. Mungkin yang ibu-ibu yang sering ke mall ini lebih tahu saudara ya. Ya. Dia adalah orang pemilik Zara. Ya. Dari seorang penjaga toko pakaian menjadi pemilik pabrik konveksi. Dia dapat mengelola sesuatu yang Tuhan percayakan dengan baik. Dia dapat mengelola dan mengembangkan dengan baik. Sehingga di tahun 2015 ia dinobatkan menjadi orang terkaya di dunia. Ya, kita melihat kalau Tuhan mau, kita bisa. Kalau kita mau mengelola harta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, Tuhan bisa pakai kita lebih lagi, saudara. Amin, Bapak Ibu. Ya, ini yang kedua tadi itu kita mau belajar untuk mengelola. Yang ketiga, setia kepada harta orang lain.
Lukas 16 ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ya. Yesus menyoroti bahwa kesetiaan dalam menjalankan harta orang lain adalah cerminan dari kesetiaan dalam menjalankan harta sendiri. Apa yang dipercayakan orang lain kepada kita, anggap seperti milik kita sendiri. Artinya apa? Kalau saudara dan saya dipercayai seseorang, jangan sia-siakan kesempatan itu. Ya. Jangan, tapi pergunakan sebaik-baiknya. Ya. Kalau kita dipercaya orang, anggap yang itu menjadi milik kita sendiri. Contoh, saudara. Waktu saya mulai karier ini, saya belum punya mobil. Saudara. Waktu masih merintis usaha, saya belum punya mobil. Saudara. Saya hanya punya sepeda motor. Saudara. Waktu punya sepeda motor, saya ini pergi toko, kadang cari orderan, karena toko saya belum ramai waktu itu. Saya orderan naik sepeda motor. Waktu naik sepeda motor, bahkan bayangkan saudara, punya anak 3 yang masih kecil-kecil, kadang satu sepeda dipakai naik 5 orang. Naik 5 orang, bisa bayangkan saudara, bagaimana sulitnya ya naik sepeda motor. Ya ada yang waktu itu, saya masih pakai Vespa kalau tidak salah, apa ya, lupa saya. Itu ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. 5 orang bisa saudara. Karena apa? Tidak ada pilihan saudara, punyanya ya itu saudara. Punyanya ya itu. Tapi begitu orang tua mama saya tahu nek gitu, kasihan saudara. Beli mobil dipinjemi saudara. Dipinjemi mobil. Ya, begitu dipinjemi mobil, saya rawat dengan baik. Ya dari yang standar, ya audio standar saya renovasi sudah menjadi audio yang baik gitu. Menurut saya bukan mungkin menurut ukuran saya itu sudah cukup baik. Ya, saya renovasi, juga tape-nya saya ganti, saya perbaiki. Kalau saya bawa mobil juga saya bawa hati-hati. Kalau parkir juga enggak sembarangan. Ya, saya rawat, saya cuci, sering saya karena itu bukan milik saya, itu milik mama saya. Saya rawat betul. Ya. Kalau saudara sebagai mamahnya tahu mobilnya dirawat, diperbaiki, direnov bagus, orang tua senang apa enggak saudara? Pasti senang ya. Kalau orangnya tuanya senang memberikan sesuatu yang lebih, ya apa enggak saudara? Pasti kan kita memberikan yang lebih. Ya. Memberikan sesuatu yang lebih. Bahkan mobilen PN. Ya. Mobilen PN karena kamu bisa marga. Ini ayat Tuhan yang dikatakan tadi. Bahwa kalau kita tahu bahwa Bapak, kalau orang dunia aja, Bapak dunia aja tahu pemberian yang terbaik. Apalagi Bapak kita yang di surga. Pasti akan memberikan jauh lebih baik. Kalau anaknya minta roti enggak mungkin diberikan batu. Kalau anaknya minta ikan tidak mungkin diberikan ular atau kalajengking. Kalau Bapak dunia tahu pemberian yang terbaik, apalagi Bapak kita yang di surga, pasti akan memberikan yang terbaik. Kalau mama orang tua saja bisa disenangkan, apalagi Bapak yang di surga. Sesuatu pasti akan diberikan. Ini ayat itu berbicara seperti itu. Kalau kita bisa menghargai harta orang lain, Tuhan akan memberikan hartanya sendiri kepadamu. Ayat itu seperti itu. Kalau kita bisa menghargai apa yang kita miliki seperti milik kita sendiri. Sudahkah kita memiliki hati seperti itu? Kalau saya ini punya rumah dari mertua itu, kalau sudah lewat itu wes tidak bisa dibayangkan begitu liar, begitu jorok, mungkin yang pernah di Jalan Berdan itu lewat ya. Itu tumbuhan sampai tinggi saudara, tumbuhan sampai rumah itu sampai tidak kelihatan. Kalau orang negur, itu kok rumahmu mau biarno? Saya kesel saudara. Begitu dibersihin berapa bulan musim hujan tumbuh lagi, tinggi lagi. Saya nanti ini musim kemarau. Tapi tidak ada musim kemarau, zaman hari-hari ini hujan, kemarau sebentar, hujan lagi. Akhirnya sambil tak bersihkan aja. Karena apa, saya miliki nek dikontrakno itu
mesti tambah rusak. Ya Pak ya saudara, orang-orang dunia ini dikontrak ini tambah rusak, ternyata tidak dikontrakkan ya juga rusak. Saudara. Ya. Banyak orang duniawi itu kalau tidak menghargai punya orang lain. Kalau kontrak, ya wes kontrak, bar ya bar ditinggal. Saudara. Ya Pak ya saudara, jujur kalau saudara mau kontrak rumah, datangnya baik, bersih, begitu selesai kontrak, dibersihin, diceti, ada enggak saudara? Enggak ada, itu namanya manusia langka kalau ada saudara. Ini manusia yang diberkati Tuhan. Kalau kita bisa menghargai seperti itu sesuatu yang luar biasa. Contoh, kalau kita diberikan mobil inventaris dari kantor, ya karena enggak punya mobil, gue pakaian mobil. Karena mobil inventaris iki gak mobilku, ya wis sak barangan nyerempet ya tak serempet no, ya. Wis rusuh ya wis tak biano rusuh, oli ya jarang tak ganti. Kalau punya orang pegawai motivasi seperti ini, mobilnya rusak, dipinjemi mobil lagi apa enggak saudara? Enggak mungkin dipinjemi mobil. Wis kita silai mobil gak malah baik tapi malah rusak, malah bobrok, malah tidak bisa jalan. Wis gak usah pakai mobil, pakai sepeda motor aja. Tapi beda kalau diberikan inventaris mobil, begitu dikasih dirawat, dikasih velgnya, sering dibersih, sering dicuci, bahkan dimodifikasi, ya. Bahkan kalau beret dicat ulang kembali, dicat sedikit biar tidak kelihatan. Kalau bos tahu model seperti ini, bos akan memberikan perkara yang lebih besar lagi. Ya Pak ya saudara. Saudara akan mempercayakan sesuatu yang lebih besar lagi. Dalam hal apapun, dalam waktu kita bekerja, kita kadangkala gerutu waktu lembur saudara. Wah lembur kalau tambahan gaji, ya lembur kadang-kadang kita menyepelekan. Tapi ada seorang yang punya mental yang luar biasa, yang menghidupi firman Tuhan ini. Waktu dia bekerja, tidak disuruh lembur, dia lembur sendiri. Saudara. Waktu dia, orang teman-teman sudah pulang semua, dia kerja sendiri sampai larut malam. Menyelesaikan tugasnya, bahkan tugas teman-teman yang tidak selesai dikerjakan dia semua. Saudara. Yang tidak lain dikerjakan dia. Waktu ini bekerja dia bukan hanya sekali, 2 kali, ini sampai tahunan orang ini bekerja ini. Begitu dia ini punya dedikasi yang tinggi, dia begitu melayani dengan sungguh-sungguh. Dia anggap perusahaan yang dikelola ini adalah perusahaan seperti perusahaan orang tua saya sendiri. Kalau orang tua saya untung, saya juga untung. Dia memiliki mental seperti itu. Tapi satu saat, waktu bosnya ini keluar, saudara. Bosnya pindah ke perusahaan yang lebih bagus lagi. Tahu-tahu bosnya ini beberapa tahun kemudian ngebel karyawan ini, saudara. Ayo ikut aku, karena apa? Dia tahu karakternya pegawai ini luar biasa hebat. Karakternya luar biasa. Dia bisa menghargai satu pekerjaan, sesuatu yang luar biasa. Ada nilai lebih. Sehingga dia, ayo ikut kerjaan, ikut aku ya. Gajinya lebih tinggi lagi, akhirnya dia pindah, saudara. Itu ada promosi yang Tuhan berikan. Kalau kita ini bisa menghargai orang lain, milik orang lain. Ya. Dari hal ini kita mau belajar, ada sikap, kalau kita punya sikap seperti itu, Tuhan akan memberikan harta yang sesungguhnya kepada saudara dan saya. Karena apa? Saudara bisa menghargai milik kepunyaan orang lain. Ini yang tadi yang ketiga. Yang keempat, kita mau belajar untuk memiliki prinsip menabur. Saudara. Ya. Oleh karena itu jika kita saat ini dapat dipercaya untuk mengelola harta yang sering digunakan secara tidak jujur. Kita baca di Lukas 16 ayat 11. Prinsip menabur dan menuai. Oleh karena itu jika Anda tidak dapat dipercaya untuk, ini versi GW ya seperti yang tadi ya. Oleh karena itu jika Anda tidak dapat dipercaya untuk mengelola harta yang sering digunakan secara tidak jujur, siapa lagi yang akan mempercayakan harta yang hakiki kepada Anda? Ya, salah satu memberi ya prinsip dalam pengelolaan yang baik itu bukan hanya menerima, saudara, tapi juga harus menabur. Ya. Salah satunya memberi dan menabur adalah tindakan ketaatan dalam pengelolaan berkat.
menabur adalah kunci untuk alami terobosan keuangan. Ya. Kita baca lagi di Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Benih itu tidak selalu materi, saudara. Materi juga bisa, saudara. Ya bisa, harus, saudara. Tapi dalam hidup kita semua memiliki benih yang ditaburkan. Misalnya benih waktu. Sudahkah kita memberikan waktu berdoa untuk Tuhan? Sudahkah kita memberikan waktu untuk baca firman buat Tuhan? Sudahkah kita ini bisa menyenangkan orang lain? Ya, kita mau belajar apa yang kita belajar untuk menabur. Waktu juga apa yang harta Tuhan percaya kita menabur. Ya, kita sedang menabur benih dalam keuangan kita. Ya, taat dalam mengembalikan persepuluhan. Ya. Kita baca di Maleakhi 3 ayat 10 sampai ayat 11. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabiskan hasil tanah, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ya. Dikatakan yaitu, bawalah persembahan 1/10 ya, ke dalam perbendaharaan, dan ujilah apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Ya, kita mau belajar untuk taat, ya, memberi apa yang menjadi bagian milik Tuhan. Ya, karena apa? Itu menjadi kunci berkat dalam kehidupan kita. Ya. Beberapa bulan depan, saudara, kita akan belajar untuk menabur, saudara. Pesta rakyat, ya, pesta rakyat. Ya, kita belajar untuk memberkati Kota Blora. Kita mau belajar untuk kita ini boleh menjadi saluran berkat. Ya, buat Kota Blora dan sekitarnya. Ya. Ini keempat hal ini yang boleh menjadi pembelajaran buat saudara dan saya. Kita belajar untuk apa? Yang pertama itu setia dalam perkara kecil. Sesuatu yang remeh, yang tidak ada artinya di tangan Tuhan. Ini menjadi luar biasa. Yang kedua, kita mau menjadi apa? Pengelola-pengelola yang baik. Jadilah pengelola-pengelola baik apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mungkin pekerjaan, talenta, modal, kita percayakan, kita bisa kembangkan. Kita kembangkan lebih lagi sehingga kita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, kita supaya menghargai apa yang Tuhan dikatakan, menghargai milik orang lain seperti milik kita sendiri. Belajar untuk kita bisa barang orang seperti milik kita sendiri. Yang keempat, kita belajar untuk menabur supaya kita mengalami terobosan. Kita boleh pintu-pintu yang tertutup boleh menjadi terbuka. Amin Bapak Ibu. Mari dari firman Tuhan ini boleh menjadi pembelajaran buat kita. Saya undang song leader singer